Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib ya, channel yang tidak ada hentinya untuk mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke ya, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu menonton video saya, yang selalu setia, yang selalu mengikuti pembaruan dari video-video saya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan menjahit sepatu safety, tapi sepatu safety-nya itu model tapaknya itu ya, model outsole-nya outsole yang cepat rusak ya, cepat kayak kayak cepat rusak pokoknya. Dan sepatu outsole dengan tipe seperti ini, cara menjahitnya adalah tidak boleh dijahit semuanya ya. Khusus harus dijahit di bagian yang sudah eh, rusak-rusak saja ya, karena outsole sepatu safety ini rentan sekali sobek ya. Ini yang diingat ya kawan-kawan, yang tipe model seperti ini itu rentan sekali sobek ya. Makanya jangan pernah sekali-kali menjahit keseluruhan total ya. Kalau outsole-nya yang keras, bolehlah dijahit semuanya. Tapi kalau ini outsole-nya yang empuk seperti ini empuk sekali ya. Ini sangat empuk, ini jangan dijahit semuanya ya. Jadi kita cukup mengelem di bagian yang eh, terbuka, habis itu kita jahit di bagian itu juga. Oke, untuk kasus seperti ini ya, kita harus menggunakan lem Loctite ya, Loctite ya. Untuk cara penggunaannya adalah simpel ya. Kita bisa mengasih lem di bagian upper juga bisa, di bagian outsole juga bisa ya, karena ini juga kulit ya. Kita kita kasih ya dua jalur, ini jalur bawah ya. Kita luruskan ya jalur bawah. Ini jalur bawah ya, ingat ini jalur bawah. Satu jalur sudah, dan ini jalur atas ya. Kita kasih jalur atas juga ya, jangan jalur bawah doang. Jadi dua jalur ya, atas sama bawah. Oke, ini jalur atas dan ada juga tadi jalur bawah ya. Oke, setelah kita kasih seperti ini dua jalur ya, kita harus menempelkan ya. Semuanya kita tempelkan dan jangan sampai melebar ke atas ya. Ingat, jangan sampai melebar ke atas. Kalau mau melebar ke atas mending kita ke bawah kan ya. Seperti ini ya. Ingat ya, ditekan-tekan seperti ini, tekan, kita pindah tekannya ya, biar semua merata. Jangan lupa kita tutup lemnya dulu. Oke, karena lem Loctite ini cepat kering, ini sudah kering ya, sudah bisa dijahit. Nanti sembari menunggu kering betul, berarti kita bisa langsung menjahitnya ya, biar kerjaan kita itu cepat selesai ya. Tapi kalau kita nggak pakai lem Loctite ya, nunggu biar kering ya. Karena ini pakai Loctite, jadi kita bisa langsung ya, dan kita bisa menjahit hanya di bagian apa? Hanya di bagian yang tadi kita lem saja ya. Oke, ini saya akan menjahit di bagian yang hanya kita lem saja ya. Dan di sini saya memakai benang nilon nomor berapa? Benang nilon nomor 12. Dan ketika kita mengukur benang ya, kita jangan terlalu panjang ya, karena kita hanya nyampe sini saja ya. Ingat ya, untuk model outsole ya, yang modelnya seperti ini ya, modelnya cepat empuk seperti ini ya, empuk seperti ini itu biasanya itu cepat rusak ya, gampang rusak. Dan saya sarankan untuk hanya menjahit di bagian yang rusak-rusaknya saja ya. Tapi sebelum itu kita harus lem ya, pakai lem Loctite.
Ini keluar putih-putihnya bagian dalam ya ini ya. Bisa kita potong. Ini selalu keluar putih-putihnya seperti ini ya, keluar benang putih di dalam, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Ini dia hanya berfokus di bagian yang rusak-rusak saja. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, kalau kita menjahit muter semua itu kurang berguna ya. Banyak tipe-tipe outsole sepatu safety ya. Ada yang besinya tembus, ada yang seperti ini, ada yang model kayak kemarin yang kayak Ken itu, merek Ken yang sangat keras ya. Jadi berbeda-beda. Makanya cara pengerjaannya pun juga berbeda-beda ya, tidak boleh disamakan. Oke, dan setelah kita jahit seperti ini, apakah nanti ada airnya bisa masuk? Itu jawabannya itu tidak ya, tergantung kawan-kawan mengelem. Tadi saya kan mengelem ada lem lapisan bawah ya, ada lem yang lapisan bawah, ada lem yang lapisan atas lah. Itu gunanya kalau lem lapisan atas itu hanya untuk merapatkan bagian-bagian atas ini ya. Tapi kalau lem bagian bawah itu gunanya apa ya? Gunanya untuk melindungi dari tusukan-tusukan ini ya. Untuk bawahnya berarti sudah ada lemnya. Makanya walaupun ini bisa airnya bisa tembus ke lubang ini tapi tidak bisa nyampe dalam karena tadi saya di dalamnya ada lem bagian lapisan bawah ya. Dan lem Loctite ini terkenal ampuh ya, terkenal ampuh dan sangat tahan terhadap air. Oke, mungkin ini bisa saya tali. Karena ini sudah selesai. Ini saya talikan. Kita motong di bagian di dalamnya ya. Sudah saya potong, tinggal kita masukkan pakai alat pendorong ya. Oke ya kawan-kawan, dan hasilnya akan seperti ini ya. Ini sudah kuat, sudah dilem Loctite, sudah pakai apa itu namanya? Sudah pakai benang ya. Jadi hasilnya sangat kuat. Dan jika kita seperti ini ya, ini sudah rapat ya. Sudah rapat, sudah tidak ngebuka lagi ya. Sudah tidak terbuka. Kalau seumpama kurang, andai kurang, kita bisa tambahkan juga lemnya di atasnya sedikit. Ini untuk membuat kerapatannya lebih rapat lagi ya. Seumpama kurang gitu kita bisa menambahkan seperti ini dan kita bisa nunggu sampai 2 sampai 3 menit ya, atau 2 menit lah ya, nanti biar kering sendiri sambil ditekan seperti ini. Dan ini hasilnya akan sangat kuat sekali karena kita juga memakai lem Loctite yang notabene harganya itu sekitar 100 ribuan lah ya. Dan untuk jahitannya juga saya memakai benang nilon nomor 12 yang sangat kuat ya. Oke, jadi tidak muter ya, tidak usah muter. Jadi hanya dijahit di bagian-bagian tertentu yang rusak ya. Untuk tipe sepatu safety yang empuk seperti ini ya. Yang model empuk seperti ini, ingat yang model empuk ya. Kalau yang model outsole-nya keras ya jangan pakai cara seperti ini. Kalau modelnya keras harus dijahit muter, oke ya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu ya cara menjahit sepatu safety yang model empuk seperti ini ya outsole-nya.
Jadi kita harus menjahit hanya di bagian yang sudah mengelupas. Tapi kalau mengelupasnya udah parah, bahkan bawahnya udah mengelupas, terpaksa kita harus ganti outsole-nya ya. Tapi kalau masih seperti tadi ya, masih kita toleransi, masih bisa kita jahit, masih kita bisa perbaiki ya. Kalau terlalu banyak juga nanti akan sia-sia kita menjahit tapi tidak ada perubahan yang lebih bagus, dan orangnya ngasih kita uang tapi kualitas sepatunya itu tidak berubah sama sekali ya. Makanya kita harus jeli, jangan sampai kita kerja sia-sia ya, jangan sampai kita mengasih jasa ke orang itu jasa yang sia-sia. Oke kawan-kawan, saya sudahi video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.